Salam sehat, berjumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan klinis atau penanganan wasir yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut garis pedoman atau guideline dari American Society of Colon and Rectal Surgeon, yaitu Asosiasi Ahli Bedah Usus Besar dan rektum. Termasuk di dalamnya adalah wasir. Di dalam guideline ini prosesnya adalah begini. Sebelum saya menceritakan tentang guideline ini, di dunia ini ada satu lembaga yang namanya Cochrane, pusatnya di Inggris. Di Indonesia juga ada, di Jogja, yang menilai seluruh penelitian medis berdasarkan bukti yang baik, kemudian direview. Hasil reviewnya bisa berupa rekomendasi-rekomendasi atau dalam hal ini dalam bentuk guideline atau garis pedoman penanganan suatu penyakit. Nah, kita lihat di dalam Cochrane ini ada satu sistem grading yang namanya grades approach atau pendekatan grades dari Cochrane, yang intinya modalitas terapi atau cara terapi itu dibagi menjadi dua grades, grade 1 dan grade 2. Bedanya grade 1 dan 2 adalah yang satu itu keuntungannya lebih besar daripada resiko dan kerugiannya. Grade 2 keuntungannya sama atau hampir sama dengan kerugian dan resikonya. Artinya kalau grade 1 itu manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, grade 2 itu manfaat dan kerugiannya itu hampir sama. Oleh sebab itu, cara-cara terapi atau modalitas terapi itu dimasukkan dalam grade 1 dan grade 2 yang pertama. Sesudah itu dinilai kualitas buktinya. Nah, kualitas buktinya itu dibagi 3, A, B, dan C. A itu kualitas buktinya tinggi, B itu kualitas buktinya menengah atau moderate, dan C itu kualitas buktinya rendah atau sangat rendah, low or very low. Ya, jadi grade 1 dibagi 1A, 1B, 1C, grade 2 juga 2A, 2B, 2C berdasarkan kualitas dari bukti penelitiannya. Oleh sebab itu juga yang grade 1 itu sangat disarankan, grade 2 itu kurang disarankan. Nah, modalitas terapi apa atau cara terapi apa dalam hal ini wasir yang masuk di dalam guideline American Society Colon and Rectal Surgeon ini berdasarkan grade nanti kita akan lihat. Sehingga kita bisa memilih modalitas terapi atau cara terapi yang baik kepada pasien, atau dokter memilihkan cara-cara yang baik. Sehingga kita tidak dibingungkan oleh cara terapi di dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. Yang ini kayak itu kayak, yang harus makan ini, pantang itu, yang membingungkan kita tanpa ada bukti penelitiannya. Kira-kira itu kita bicara tentang grades of recommendation, yaitu grading dari modalitas terapi itu masuknya grade 1A, 1B, 1C atau 2A, 2B, 2C. Nah, sesudah kita mengetahui proses grades of recommendation yang mendasari bahwa modalitas terapi atau cara terapi itu masuk di dalam guideline berdasarkan keuntungan dan kerugiannya tadi, nah, kita akan membahas cara terapi apa atau modalitas terapi apa yang masuk dalam guideline atau garis pedoman dari The American Society of Colon and Rectal Surgeon. Yang pertama adalah modifikasi diet dan lifestyle. Ya, modifikasi diet dan cara hidup. Yang kedua adalah terapi pengobatan atau minum obat. Yang ketiga adalah cara penanganan wasir tanpa operasi yang terdiri dari skleroterapi, infrared coagulation, dan rubber band ligation atau suntik dan merusak jaringan wasir dengan infrared. Dan yang berikutnya adalah pengikatan dengan silikon rubber atau karet silikon dari wasir. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah tindakan operasi. Yang masuk dalam tindakan operasi itu hanya yang pertama
eksisi hemoroidektomi baik tertutup atau terbuka. Kalau tertutup namanya Ferguson, terbuka itu Milligan Morgan. Yang kedua adalah hemoroidopeksi atau yang kita kenal pakai stapler atau kita kenal sebagai stapler hemoroidopeksi. Dan yang ketiga adalah Doppler guided hemorrhoid artery ligation atau yang kita kenal dengan HARAR atau hemorrhoid artery ligation dengan RAR ya, recto anal repair. Inilah modalitas terapi yang masuk dalam guideline penanganan wasir menurut American Society of Colon and Rectal Surgeon. Pertanyaannya, loh kok di masyarakat ada banyak modalitas terapi, kok tidak masuk dalam guideline? Alasannya yang pertama, satu, mungkin sudah dikeluarkan dalam guideline karena efikasinya atau buktinya tidak baik ya, hasil penelitiannya. Yang kedua, mungkin modalitas terapi itu baru, misalnya laser apakah masuk dalam guideline? Ini belum dimasukkan karena yang kita pakai guideline ini guideline yang terbaru dari American Society Colon and Rectal Surgeon itu tahun 2018, di mana guideline ini akan diperbarui tiap 3 sampai 5 tahun. Artinya yang akan baru muncul lagi nanti baru tahun 2021. Jadi inilah guideline yang paling baru dari American Society of Colon and Rectal Surgeon.